Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan dari tempat ini dengan Alkitab kita terjemahan baru edisi yang kedua. Mari Bapak Ibu juga mendengarkan di tempat masing-masing. Firman Tuhan berkata, penganiayaan yang akan datang dari pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadahnya. Karena aku, kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Namun yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Septuagesima. Kalau dalam tradisi gereja, minggu Septuagesima ini adalah minggu-minggu yang mempersiapkan kita untuk memasuki minggu-minggu Pasion, minggu-minggu penderitaan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi minggu Pasion mengingatkan kita bahwa hidup ini pasti akan menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan hidup kita. Jadi tidak semua kehidupan itu berjalan dengan penuh sukacita. Tidak semua kehidupan kita itu berjalan hanya dalam kesenangan saja. Akan ada penderitaan, akan ada tantangan yang harus kita lewati. Kita dituntut untuk tidak menjadi orang yang lari dari tantangan, tidak menjadi pribadi yang menolak segala tantangan atau menghindar dari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Makanya minggu Septuagesima mau mempersiapkan kita bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan iman kita supaya kita nantinya bisa
untuk melihat segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat tema yang disampaikan bagi kita di minggu ini, temanya berkata, waspadalah kepada yang mau menangkap kita. Jadi kalau dipakai kata waspadalah, saya selalu ingat satu acara di televisi. Kalau slogannya itu dia selalu katakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Itu yang dia katakan. Dan hari ini kita mau menggali bagaimana kita menjadi pribadi yang waspada dalam hidup. Pertanyaan pertama yang perlu menjadi renungan bagi kita, apa yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita? Hal-hal apa saja yang harus kita waspadai yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau sedikit menggali dan mau melihat kehidupan kita. Ternyata banyak hal yang memang harus kita waspadai dalam kehidupan ini. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang berupa yang akan menjadi sebuah penderitaan, sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kewaspadaan kita juga harus menyentuh aspek di mana kita melihat hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mungkin akan membawa kita ke dalam situasi gembira dalam kehidupan kita. Itu perlu kita lihat supaya kita tahu ternyata dalam hal yang menyenangkan ada juga hal-hal yang harus kita waspadai, karena hal yang menyenangkan itu bisa membawa kita jatuh ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya ambil contoh begini. Makanan yang enak itu mungkin sesuatu yang memberikan kesenangan bagi kita. Kita akan katakanlah misalnya seafood, misalnya makanan seafood. Itu kan makanan yang enak, makanan yang mungkin akan membawa kita untuk makan berlebih dalam kehidupan kita karena itu rasanya enak. Tapi ada sesuatu yang harus kita waspadai, karena dengan makanan yang enak itu ternyata bisa menghasilkan atau menjadikan sesuatu, menjadikan penyakit ada dalam diri kita. Jadi kita harus menjadi orang yang waspada terhadap makanan itu. Padahal kita tahu itu adalah hal yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang sangat menggembirakan dalam kehidupan kita. Tapi kita juga perlu waspada, karena dalam kegembiraan itu bisa juga membuat sesuatu yang tidak kita inginkan jadi terhadap kita. Itu hal sederhana yang kita bisa lihat. Nah, contoh yang lain dalam kehidupan kita bisa juga lihat bahwa sekarang dunia kita ini adalah dunia yang sangat dipenuhi dengan berbagai anugerah kemajuan teknologi. Dengan kemampuan yang sekarang apapun bisa kita temukan, apapun bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu kelihatan dengan jelas bagaimana kita melihat kemajuan teknologi ini menawarkan berbagai hal bagi kita. Yang dulunya jauh bisa dekat, yang dulunya dekat bisa jauh, apapun bisa ditawarkan oleh dunia ini. Nah, kalau kita tidak waspada terhadap keadaan-keadaan ini, maka bisa saja keadaan kita menjadi keadaan yang tidak kita harapkan. Kita ambil contoh sederhana lagi, pemakaian gadget misalnya. Kalau kita melihat bagaimana mobilitas manusia memakai gadget di masa yang sekarang ini cukup tinggi sekali, hampir tidak ada waktu bagi kita untuk tidak melihat alat komunikasi yang kita miliki. Kadang-kadang kan orang lebih berat, merasa akan lebih berat ketika handphonenya tertinggal daripada dompetnya tertinggal. Kalau dompet tertinggal gak apa-apa, nanti bisa diatasi, nanti bisa diatur bagaimana. Tapi kalau handphone tertinggal sudah pergi jauh, maka akan kembali mencari handphone itu sendiri, karena seolah-olah kita tidak bisa hidup
perkembangan yang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak waspada, maka itu bisa memberikan berdampak yang tidak baik bagi kita semua. Nah, hal ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Maka tema yang disampaikan bagi kita adalah waspadalah. Apa yang diinginkan dari kata waspada bagi kita? Bagaimana kita menjadi pribadi yang berhati-hati? Kita hati-hati melakukan apapun, kita hati-hati untuk berbuat apapun dalam kehidupan kita. Dan bagaimana juga kata waspada menuntut kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Kita akan melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita akan melihat hal-hal apa saja yang akan datang terhadap diri kita. Bahkan kata waspada juga menuntut kita menjadi orang yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita diajar untuk menjadi peka terhadap keadaan-keadaan yang muncul dalam sekitar kita. Nah, ini yang mau kita lihat, bagaimana kehidupan iman percaya kita juga harus dimulai atau juga harus dibarengi dengan kata waspada. Itu yang disampaikan bagi kita dalam pembacaan, dalam renungan kita di kitab Injil Matius. Apa yang Yesus sampaikan bagi kita? Yang pertama, Yesus katakan bahwa perikop ini sedang berbicara tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam dunia ini. Makanya di ayat 16 dia katakan, "Aku mengutus kamu." Kata mengutus itu berarti Yesus sudah mempercayai murid-muridnya. Yesus sudah memberikan satu nilai, bahwa Yesus memberikan satu mandat agar murid-murid pada saat itu mempersiapkan dirinya untuk menerima pengutusan dan menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di zaman ini. Jadi kalau kita bisa melihat kata waspada yang disampaikan Yesus itu sebagai bentuk penguatan, bentuk peringatan kepada murid-murid. Karena murid-murid akan diutus pada waktu itu. Dia akan diutus untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan firman Tuhan kepada tempat-tempat di segala kota yang ada di tempat itu. Jadi prinsip itu ditekankan bahwa kita juga harus melihat perikop ini dalam rangka bagaimana Yesus mengutus murid-murid untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemana mereka akan diutus? Yesus katakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Bapak Ibu bisa bayangkan, domba akan diutus ke tengah-tengah serigala. Bahwa domba itu adalah makanan bagi serigala. Tapi seperti itulah Tuhan mengutus orang percaya. Seperti itulah Tuhan mengutus murid-murid. Maka ketika dia diutus ke tengah-tengah serigala, ada tindakan yang harus dia lakukan, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua tindakan yang harus dia lakukan, dua tindakan yang harus dia perbuat dalam kehidupan. Nah, ini menjadi satu tantangan yang dihadapi oleh murid-murid pada saat ini. Tidak semua yang dijalani oleh murid-murid itu adalah perjalanan yang baik, perjalanan yang gampang, perjalanan yang mudah begitu. Bahwa mereka diutus untuk menghadapi satu tantangan di depan, ya itu adalah hal yang benar. Karena mereka dianalogikan seperti seekor domba yang harus masuk ke dalam kumpulan serigala. Sama dengan istilah yang mungkin sering
Kalau dalam lingkungan manusia kan, lingkungan kita ini cenderung mempengaruhi kita. Kalau kita bisa bertahan, mungkin lingkungan akan bisa melihat sisi yang baik dalam diri kita. Tapi kalau lingkungan kita, lingkungan yang jahat, dan kita bukan orang yang teguh, orang yang kokoh, orang yang tegar menghadapi segala hal, bisa saja kita akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Makanya kalau anak-anak kan bisa kita lihat, kalau di rumah dia baik, di luar dia jahat, berarti lingkungan luar itu cenderung mempengaruhi dia, dan lingkungan luar itu lebih dominan mempengaruhi dia dalam hidup. Ternyata Yesus mengutus murid-murid seperti itu. Sama seperti kita, diutus Yesus juga untuk bekerja terhadap hal-hal yang di dunia ini. Maka kata yang harus kita jaga, kata yang harus kita pegang, bagaimana kita menjadi orang yang waspada. Orang yang waspada itu bukanlah orang yang takut, orang yang tidak mau menjalani apapun, atau orang yang selalu dipenuhi kekhawatiran dalam kehidupannya. Orang yang waspada itu bukan orang yang selalu pesimis menghadapi apapun dalam kehidupan. Orang yang waspada juga bisa menjadi orang yang sangat optimis menghadapi segala sesuatu hal. Tetapi dia mampu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kehidupannya, sehingga apapun yang akan dia lewati, bisa dia lewati dalam iman dan dalam keteguhan hati. Makanya Yesus tawarkan bagi kita, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti Bapa. Artinya, ternyata kehidupan kita itu seperti ini. Kita memang diajar untuk menjadi orang yang bijaksana, menghadapi, bijaksana untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dituntut menjadi orang yang memakaikan hikmat yang diberikan Tuhan. Cerdik dan ketulusan itu memang dua hal yang membawa kita menyeimbangkan diri kita dalam kehidupan ini. Orang yang cerdik banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki IQ yang sangat luar biasa banyak sekali. Tetapi kadang orang yang cerdik itu tidak memiliki ketulusan hati dalam diri. Maka kita juga membutuhkan ketulusan hati untuk menyeimbangkan kecerdikan yang kita miliki. Sehingga dalam kehidupan kita akan terlihat keseimbangan itu, dan kita menjadi pribadi yang sangat dewasa atau pribadi yang bijaksana menyikapi segala hal yang terjadi di sekitar kita. Termasuk pun bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada, untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang akan kita lewati dalam kehidupan kita. Kalau dalam Injil Matius ini, Yesus katakan dengan jelas banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita hadapi, banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita lewati dalam diri kita. Apa tantangan itu? Saya akan bacakan lagi di ayat 21. Dikatakan begini, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Di ayat 23 juga dibicarakan tentang. Nah, Bapak Ibu sekalian, teks ini mau mengatakan begini, banyak sekali tantangan yang akan dihadapi orang percaya dalam kehidupan, dan mempertahankan iman dalam tantangan itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau Yesus katakan tadi bahwa akan ada orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya, anak-anak akan melakukan kekerasan kepada orang tua, orang tua juga berbuat demikian. Ada juga orang yang akan melakukan hal yang tidak baik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Bahkan kita harus di ayat 23 harus berpindah dari kota A ke kota B karena ada orang yang mau menganiaya orang. Nah, itu tantangan yang kita hadapi. Itu gejolak iman ketika kita memang mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus. Ketika kita, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus, maka tantangan itu akan datang dalam diri. Tidak hanya tantangan dari luar, dalam diri kita juga banyak tantangan-tantangan. Tantangan kemalasan, tantangan kemarahan, kekecewaan. Kadang-kadang itu kita hadapi juga. Kadang-kadang itu kita jalani juga, hadir juga dalam kehidupan. Ada sebuah cerita ketika sepasang suami istri mengundang seorang pendeta datang ke rumahnya untuk makan malam. Biasanya kan kalau seorang pendeta diundang itu, maka keluarga yang mengundang itu pasti akan mempersiapkan segala hal untuk mengundang seorang pendeta. Jadi suami istri itu mempersiapkan. Lalu akhirnya jamnya tiba, jam makan malam tiba, pendeta datang ke rumah itu. Lalu mereka makan bertiga. Pendeta datang sendiri, lalu di rumah itu ada sepasang suami istri. Lalu mereka makan, mereka bercerita tentang pengalaman hidup. Mereka bercerita tentang kehidupan iman. Mereka bercerita tentang penderitaan yang mereka hadapi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, pada saat mau pulang, lalu si istri ini pergi ke suatu tempat, ada meja di ruang tamu. Lalu dia terkejut. Tadinya dia letakkan ada uang di situ. Uang itu sekitar 500.000. Dia letakkan di situ, tetapi tidak ada lagi. Lalu akhirnya dia kembali, dia berbisik kepada suaminya, "Pak, uang yang saya persiapkan untuk kita tidak ada lagi." Si suaminya juga kaget, "Itu kemana?" Tapi karena pendetanya sudah mau pulang, akhirnya mereka pendeta itu pulang dan mereka tidak memberikan uang itu karena mereka bingung uang itu tidak ada di mana. Lalu setelah pendeta pulang, dia bercerita, si istri bercerita kepada suaminya, "Kalau menurut saya yang mengambil uang itu adalah pendeta itu." Ya, menurut saya juga begitu, karena tidak ada lagi orang lain di situ selain kita bertiga. Jadi karena situasi itu akhirnya suami istri ini marah dalam diri mereka. Kenapa seorang pendeta mengambil uang? Kalau begitu kita nggak usah datang lagi ke gereja. Nggak usah datang lagi ke gereja karena pendeta itu tidak seturut dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Akhirnya 2 bulan berjalan mereka tidak hadir ke gereja. Mereka tidak datang mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Lalu suatu hari si istri bertemu dalam satu perjalanan dengan pendeta tersebut. Lalu karena dalam kemarahannya, si istri ini akhirnya memberanikan diri bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta ingat itu Pak Pendeta datang ke rumah?" "Ya, saya ingat. Tapi setelah itu Bapak Ibu tidak pernah datang lagi ke gereja. Ada apa?" kata pendeta. Lalu si istri itu bilang, "Kami merasa kecewa kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, di rumah kami di meja waktu itu saya ada letakkan uang 500.000. Tetapi ketika Pak Pendeta mau pulang, uang itu sudah tidak ada lagi. Apakah Pak Pendeta mengambilnya?" Lalu Pak Pendeta itu bilang, "Ya, saya mengambil uang itu dan saya memindahkannya ke dalam Alkitab Bapak Ibu yang ada di meja itu." Jadi di meja itu rupanya ada Alkitab. Pendeta itu memindahkan uang itu ke Alkitab itu karena ada botol saus di situ. Dia takut uang itu menjadi kotor. Dia pindahkan ke Alkitab itu. Lalu si istri itu akhirnya pulang ke rumah dan dia lihat, dia ambil Alkitab itu dan dia buka. Ternyata uang itu tersimpan rapi di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tantangan itu begitu dalam diri kita. Suami istri itu
selama 2 bulan memendam rasa kemarahan kepada pendeta. Dia marah, dia protes kenapa pendeta itu mengambil uang. Bayangkan, selama 2 bulan itu dia tidak meninggalkan Alkitabnya, tidak membuka sama sekali Alkitabnya. Bayangkan kemarahan yang ada dalam dirinya menghantarkan dia sangat jauh dari Tuhan, jauh sekali dari Tuhan. Kemarahan dalam dirinya menghantarkan dia membenci orang yang tidak melakukan kejahatan dalam dirinya. Itu tantangan kehidupan kita. Penting sekali menjadi orang yang harus waspada, karena yang saya sampaikan Yesus akan banyak tantangan yang kita hadapi, akan banyak pergumulan yang akan kita lewati. Tidak semuanya kita akan jalani hanya penuh dengan kesenangan atau kegembiraan saja. Kadang-kala kita harus menangis, kadang-kala kita harus kecewa. Tapi pelaksanaan yang penting dari sepasang suami istri ini, yang perlu kita lihat bagaimana kita untuk meneguhkan iman kita dan tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun besar sekali kemarahan dalam diri kita, sekalipun besar sekali kekecewaan dalam diri kita, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dengan meninggalkan Tuhan, kekecewaan akan semakin menumpuk dalam diri kita, dan kita tidak menemukan kedamaian dalam diri kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang waspada terhadap segala hal. Banyak sekali tawaran yang disampaikan dunia bagi kita. Tapi kalau kita mampu menyerahkan diri dan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita tidak akan pernah jatuh terhadap tantangan dunia ini. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan meninggalkan kehendak Tuhan. Bahkan kita akan menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah bagian dari rancangan. Jadi jangan terjebak dengan segala hal yang manis, karena hal yang manis itu bisa membuat kita menjadi sakit. Jangan menolak hal-hal yang pahit, karena yang pahit itu bisa menjadi